Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan air mata kejujuran. Di negeri Baghdad yang megah, ada seorang raja yang terkenal sangat penasaran pada segala hal. Apapun yang aneh dan ganjil selalu menarik perhatiannya. Suatu hari, datanglah seorang pedagang asing dari negeri jauh. Pedagang itu membawa sebuah botol kecil berisi cairan bening yang tampak sangat berharga. Ia mempersembahkan botol itu kepada sang raja. "Tuanku yang mulia," ucap pedagang itu dengan penuh hormat. "Ini bukan air biasa. Ini adalah air mata kejujuran. Barang siapa meneteskan setetes di lidahnya, ia akan terpaksa berkata jujur. Tidak bisa berdusta, sekalipun hanya sekali." Raja langsung terbelalak. "Hah? Ada air semacam itu?" Ia begitu penasaran, sampai-sampai tidak bisa duduk dengan tenang. Pedagang itu menunduk sambil berkata, "Benar, tuanku. Air ini sangat langka. Hanya didapat dari tangisan seorang pertapa suci yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya." Raja makin heran dan penasaran. Tapi di balik rasa ingin tahunya, ia juga sedikit takut. Bagaimana kalau air itu digunakan padanya? Apa jadinya bila rahasia kerajaan terbongkar? Namun karena rasa penasarannya lebih besar, sang raja pun memutuskan untuk mencoba air itu. Tapi, tentu saja ia tidak mau jadi korban percobaan pertama. Dengan licik, ia berseru, "Abu Nawas, panggil Abu Nawas kemari." Ketika dipanggil, Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa, wajahnya penuh senyum ramah. Begitu tiba di hadapan raja, ia sudah bisa menebak bahwa kali ini tentu ada hal aneh yang akan menimpa dirinya. "Abu Nawas," kata raja sambil menunjuk botol kecil itu. "Ini adalah air mata kejujuran. Aku ingin mengujinya padamu. Kau harus meneteskan satu tetes di lidahmu, lalu kita lihat apakah kau bisa berbohong." Abu Nawas langsung merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, kalau sampai jujur sepenuhnya, habislah dirinya. Betapa banyak akalnya yang kadang harus dipoles dengan bumbu kebohongan kecil untuk mengelabui raja. Tapi, karena tak mungkin menolak perintah raja, ia pun menerima botol itu dengan tangan gemetar. Ia menatap cairan bening tersebut. Sambil dalam hati ia berkata, "Wahai air bening, semoga engkau hanyalah air mata bawang, bukan air mata kejujuran." Dengan pasrah, ia pun meneteskan setetes di lidahnya. Raja segera bertanya, "Abu Nawas, apakah kau pernah berbohong padaku?" Abu Nawas terdiam. Lidahnya mendadak terasa seperti disetrum. Ia mencoba berkata, "Tidak, tuanku, tapi yang keluar justru, ya, tuanku, sering sekali." Raja sampai melompat dari singgasananya. "Apa? Kau sering berbohong padaku?" Abu Nawas buru-buru menambahkan, "Tapi itu demi kebaikan tuanku. Kalau saya tidak berbohong, bisa jadi tuanku akan makin sering mempermalukan diri sendiri di depan rakyat." Para menteri yang hadir langsung menahan tawa, sementara raja memerah mukanya antara marah dan malu. Raja mencoba pertanyaan lain. "Baiklah. Kalau begitu, apakah kau pernah mengambil sesuatu dari istana tanpa izin?" Abu Nawas ingin menjawab tidak pernah, tapi lidahnya bergerak sendiri. "Pernah, tuanku, beberapa kali, terutama kue manis di dapur istana." Semua yang ada di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Raja sampai memegang kepalanya sendiri, tak percaya bahwa Abu Nawas mengaku mencuri kue dapur. Namun, giliran yang paling lucu datang ketika sang raja berkata,
Sekarang, aku yang akan mencobanya. Aku ingin membuktikan bahwa aku adalah raja yang selalu jujur. Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Para menteri saling pandang, sebagian menahan tawa, sebagian pucat ketakutan. Kalau raja sampai benar-benar berkata jujur, bisa jadi semua rahasianya terbongkar. Dengan penuh wibawa, raja meneteskan air itu ke lidahnya. Pertanyaan pertama dari Abu Nawas pun meluncur. Tuanku, apakah benar tuanku pernah mengambil emas pajak rakyat untuk membeli kuda pacu pribadi? Raja ingin menjawab, tidak, tapi lidahnya tiba-tiba berteriak, benar. Ruangan langsung meledak dengan tawa yang ditahan-tahan. Para menteri berusaha menutupi mulut, tapi wajah mereka merah padam. Pertanyaan kedua dari Abu Nawas, apakah benar tuanku pernah menyuruh juru masak membuatkan makanan mahal untuk dimakan sendiri, sementara prajurit hanya diberi bubur encer? Raja berusaha menahan lidahnya, tapi dengan lirih ia menjawab, benar. Dan akhirnya, ketika Abu Nawas bertanya, apakah benar tuanku pernah menulis puisi cinta untuk putri kerajaan tetangga, padahal tuanku sudah beristri 4? Raja langsung menjerit, benar. Aduh, hancurlah aku. Dan saat itulah, air mata raja jatuh deras. Tapi bukan air mata kejujuran dari botol, melainkan air mata malu bercampur takut. Melihat raja menangis, Abu Nawas tiba-tiba tertawa keras. Ia lalu berkata, Tuanku, mungkin air dalam botol itu hanya air biasa. Yang sebenarnya membuat kita jujur adalah rasa takut, rasa malu, dan hati nurani kita sendiri. Lihatlah, tuanku menangis. Itulah air mata kejujuran yang asli, tulus keluar dari hati, bukan dari botol. Semua orang terdiam sesaat, lalu tawa kembali meledak. Raja hanya bisa menunduk malu sambil menghapus air matanya. Pedagang asing yang membawa botol itu pun akhirnya mengaku, ampun tuanku, sebenarnya air ini hanya air mata istriku yang sering menangis karena saya suka berbohong. Jadi tidak ada kekuatan apa-apa, hanya sugesti saja. Raja makin malu, sementara Abu Nawas dengan cerdik membungkuk dan berkata, jadi, tuanku, kalau ingin selalu melihat air mata kejujuran, cukup bercerminlah ketika tuanku mencoba berbohong. Karena cepat atau lambat, kebenaran pasti membuat kita menangis. Dan sejak hari itu, Raja jadi lebih hati-hati. Ia memang masih sering penasaran, tapi tak lagi mudah percaya pada pedagang asing dengan barang aneh. Sementara Abu Nawas, ia pulang dengan perut kenyang, karena Raja akhirnya menghadiahinya sekeranjang penuh kue dapur, biar ia tak perlu mencuri lagi. Kejujuran terkadang lebih lucu daripada kebohongan, dan bagaimana air mata bisa menjadi cermin paling jujur dari hati manusia. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pencuri dungu. Pada suatu malam yang cerah, terlalu cerah untuk rencana kejahatan, seorang pencuri amatir yang bernama Hali si tangan gatal menyelinap ke kota Baghdad. Ia baru saja pindah dari desa terpencil, dan merasa dirinya sudah cukup berpengalaman, hanya karena pernah mencuri semangka dari kebun kakeknya sendiri. Hali ingin mencuri sesuatu yang besar di kota. Tapi ia juga ingin terlihat berkelas, seperti para pencuri dalam cerita. Maka ia berkata pada dirinya sendiri, aku harus mencuri dari orang yang cerdas, supaya terlihat seimbang. Dan siapa lagi yang paling terkenal karena kecerdasannya selain Abu Nawas? Maka pergilah Hali ke rumah Abu Nawas, dengan ide paling bodoh yang pernah dipikirkan, merampok rumah orang paling licik sekota Baghdad. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di ruang tengah, menikmati teh hangat dan melatih burung beonya agar bisa berkata, itu bukan emas, itu panci bolong.
Tiba-tiba terdengar suara krek-krek-kerak dari jendela dapur. Abu Nawas tak bergerak. Ia hanya melirik ke burungnya dan berkata, "Dengar itu? Mungkin tikus, atau mungkin tontonan malam ini sudah dimulai." Hali berhasil menyelinap masuk. Tapi alih-alih mencari emas, ia langsung terpikat oleh aroma makanan. Ia mengikuti bau semur daging ke dapur dan tanpa sadar duduk, membuka tudung saji, dan menyantap 2 piring makanan. Abu Nawas masuk pelan-pelan dari belakang, menyaksikan si pencuri makan seperti orang puasa sebulan penuh. Kata Abu Nawas pelan, pencuri zaman sekarang sopan juga. Masuk rumah orang, bukan cari harta, malah numpang makan. Hali terkejut setengah nyawa. Ia berdiri tergagap, berusaha menyembunyikan tulang ayam di belakang punggung. Maaf, saya cuma survei rasa," katanya. Tapi Abu Nawas bukan orang biasa. Ia pura-pura ramah dan berkata, "Kalau kau lapar, jangan malu. Tapi, kalau kau ingin mencuri, wah, kau harus ikut pelatihan dulu. Tidak bisa asal masuk dan makan. Ada prosedur." Hali, yang otaknya agak lambat, malah percaya. Pelatihan pencuri, katanya berbinar. "Benar," kata Abu Nawas penuh semangat. "Dan kebetulan aku pelatihnya. Gratis." Abu Nawas lalu mulai melatih Hali. Pertama, ia menyuruh Hali menyelinap ke kamarnya sendiri dan mengambil sendal Abu Nawas tanpa menimbulkan suara. 3 kali Hali mencoba, dan 3 kali pula ia tersandung pot bunga, jatuh ke karpet, dan kepalanya membentur gagang pintu. Catatan, gumam Abu Nawas sambil menulis di kertas. Level, pemula. Kemampuan, 0. Lalu, latihan kedua, mengangkat harta tanpa terlihat. Abu Nawas menyuruh Hali mengambil kendi air yang disembunyikan di bawah meja, tapi kendi itu berisi katak hidup. Begitu dibuka, kataknya loncat ke wajah Hali dan membuatnya terjerit seperti bayi ketumpahan sambal. Akhirnya, Hali duduk bersimpuh, wajahnya penuh lumpur, nasi, dan sedikit sambal. "Saya menyerah. Saya tidak cocok jadi pencuri." Abu Nawas tersenyum. "Nah, itu pelajaran terpenting dari semua, orang bodoh tidak cocok jadi penjahat. Apalagi kalau lapar di tengah jalan." Lalu Abu Nawas memanggil 2 penjaga kota yang sejak tadi sudah ia beritahu dan menunggu di luar rumah. Hali pun dibawa dengan damai, masih sambil memegang tulang ayam dan berkata, "Bolehkah saya bungkus semurnya?" Sejak hari itu, Hali benar-benar tobat dan malah membuka warung makan. Ia menamai warungnya, Semur Abu Nawas, dijamin bikin tobat. Dan Abu Nawas, ia malah datang ke sana setiap minggu. Bukan untuk makan semur, tapi untuk memastikan burung beonya bisa belajar 1 kalimat baru. Itu bukan pencuri, itu pelanggan tetap. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan bijak dalam semalam. Pagi itu, suasana istana tidak seperti biasanya. Burung merpati yang biasa berterbangan di halaman istana mendadak kabur. Para pelayan berjalan pelan-pelan sambil menunduk. Bahkan koki istana, yang terkenal cerewet, hari itu hanya berkata 1 kata. "Aduh." Ternyata, Raja Harun ar-Rasyid sedang dilanda kegelisahan yang luar biasa. Ia mondar-mandir di ruang utama istana, mengacak-acak rambutnya yang biasanya tersisir rapi.
Aku bosan jadi raja, teriaknya tiba-tiba. Semua pelayan langsung tiarap. Seorang menteri berbisik panik, jangan-jangan beliau mau jadi nelayan. Namun raja melanjutkan, aku ingin jadi raja yang paling bijak. Tapi harus malam ini juga. Aku ingin bangun besok pagi dan langsung dikelilingi pujian dan puisi tentang kebijaksanaanku. Para menteri makin panik. Seorang dari mereka, yang paling gemuk dan paling banyak makan, mencoba memberi solusi. Baginda, mungkin kita bisa beli buku kebijaksanaan? Buku, bentak raja. Aku tidak sempat baca. Aku hanya sempat jadi bijak. Malam ini juga. Cari Abu Nawas. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas muncul dengan langkah santai. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan sorbannya miring seperti biasa. Ia membawa seekor ayam jago di bawah lengannya. Salam damai wahai Baginda. Mengapa kali ini wajahmu seperti kue basi yang belum jadi? Raja mendengus. Aku ingin menjadi bijak. Tapi cepat. Aku bosan disanjung karena kekayaan dan kekuasaan. Aku ingin disanjung karena, kutipan bijak dan pemikiran dalam. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu tersenyum. Baik. Maka Baginda harus menjalani 3 ujian. Ini bukan ujian biasa. Ini ujian menjadi bijak dalam semalam. Apakah sulit? Tanya raja. Sulit? Tidak. Tapi sangat menggelikan dan bisa menggores keangkuhan Baginda. Raja berdiri tegak. Aku siap. Demi kebijaksanaan dan puisi-puisi manis dari rakyat. Abu Nawas membawa raja ke pasar. Dengan dandanan rakyat biasa dan celemek penuh minyak, Raja Harun dipaksa berjualan gorengan. Baginda harus tahu rasanya dibayar setengah harga, lalu dituntut senyum. Itulah awal dari empati. Raja pun mulai berteriak. Bakwan, tahu isi, gorengan panas. Gratis, senyuman dari penjual. Seorang ibu-ibu mendekat dan menatap gorengan raja. Ini gorengan atau batu jalanan? Kering banget. Raja ingin marah, tapi Abu Nawas langsung menyodorkan kaca kecil. Lihat wajah Baginda seperti terong goreng yang kehilangan jati diri. Ibu-ibu itu membeli 1 gorengan, lalu ngeloyor pergi. Raja tertawa lepas. Sungguh, ternyata rakyat bisa kejam tapi lucu. Dan itulah awal kebijaksanaan, ketika Baginda bisa menertawakan dirinya sendiri, jawab Abu Nawas bijak. Selanjutnya, Abu Nawas membawa raja ke taman rakyat. Di sana, sekelompok anak-anak sudah menunggu dengan pertanyaan aneh yang sudah dilatih. Anak pertama bertanya, "Wahai Tuan, kalau kucing bisa naik pohon, kenapa kambing tidak bisa naik ke awan?" Raja berpikir keras, lalu menjawab, "Karena awan tidak menyediakan tangga untuk kambing." Semua anak tertawa terpingkal-pingkal. Seorang bapak-bapak menepuk pundak raja. Jawaban Anda benar-benar tidak penting, tapi menyenangkan. Abu Nawas menambahkan, kebijaksanaan bukan selalu menjawab benar, tapi tahu kapan harus serius, dan kapan harus ikut tertawa. Raja mengangguk. Ini menyenangkan, tapi juga memalukan. Dan itu kenapa semua orang menghindari kebijaksanaan, jawab Abu Nawas. Malam harinya, Abu Nawas meminta raja menyerahkan tahta kepada seekor kambing.
Di aula istana, seekor kambing duduk di atas singgasana mengenakan mahkota kertas. Para menteri dipaksa membungkuk dan berkata, "Salam, Paduka yang mulia." Beek. Raja duduk di bawah singgasana, memegang kipas, dan melihat semua dengan mata berkaca-kaca karena tertawa. "Abu Nawas ini gila," katanya. Justru itu. Ketika Baginda tahu tahta bisa digantikan kambing, maka Baginda telah melewati ujian terakhir, melepaskan keangkuhan. Tiba-tiba kambing buang kotoran di karpet istana. Dan itu pelajaran bonus, jangan beri kekuasaan pada yang tak tahu aturan. Keesokan paginya, Raja Harum berdiri di balkon istana dan berkata kepada rakyat, "Aku bukan lagi hanya raja. Aku pernah jual gorengan, menjawab pertanyaan anak-anak aneh, bahkan disingkirkan oleh kambing. Maka hari ini, aku bukan hanya raja, tapi raja yang pernah menjadi kalian." Rakyat bersorak. Seorang penyair berkata, "Duhai raja bijak, engkau laksana tahu isi, digoreng dalam minyak kehidupan, dan kini renyah dalam pemikiran." Dan sejak hari itu, setiap kali raja mulai bertindak aneh, semua orang berkata, "Tenang, mungkin beliau sedang ikut ujian bijak lagi." Sementara itu, Abu Nawas duduk di taman sambil makan gorengan. Ia tersenyum dan bergumam, "Siapa bilang bijak harus serius?" Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kitab Takdir. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di beranda rumahnya sambil menyeruput secangkir teh panas. Wajahnya terlihat damai, sampai tiba-tiba seorang pemuda tergopoh-gopoh datang menghampirinya. "Abu Nawas, tolong aku. Hidupku sial terus. Aku ingin mengubah takdirku," teriak si pemuda dengan napas tersengal. Abu Nawas mengangkat alis. "Sial terus? Apa kamu pernah mandi pakai sabun atau cuma air mata penyesalan saja?" Pemuda itu menangis. "Aku sudah mencoba semuanya, tapi tetap saja, setiap kali aku berdagang, daganganku jatuh. Setiap kali aku jatuh cinta, cintaku mental." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Kalau begitu, mungkin sudah saatnya kau membaca Kitab Takdir." Pemuda itu terbelalak. "Itu, beneran ada?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Ada. Tapi hanya bisa ditemukan di perpustakaan rahasia milik Raja Jalal yang terletak di bawah istana, dijaga oleh burung hantu berjubah dan tikus bersorban." Setelah mendapat izin dari raja, tentu saja dengan sedikit tipu muslihat dari Abu Nawas yang mengatakan ia hendak mencari resep kue untuk ulang tahun raja, Abu Nawas dan pemuda itu masuk ke ruang bawah tanah istana. Penuh debu, sarang laba-laba, dan tumpukan buku aneh. Di antara buku, cara menjinakkan unta liar, dan kamus bahasa kucing. Akhirnya mereka menemukan sebuah buku besar bertuliskan, Kitab Takdir, baca pelan-pelan, jangan salah pencet. Apa maksudnya? Jangan salah pencet? Ini kan buku, bukan lampu otomatis, gumam Abu Nawas. Mereka membuka halaman pertama, tertulis, Pasal 1, siapapun yang menulis ulang takdir di buku ini, akan langsung mengubah jalan hidupnya. Tapi, kalau tulisannya jelek, akibatnya juga jelek. Si pemuda kegirangan dan langsung mencoret-coret bagian takdirnya. Dari akan menikah dengan janda 5 anak. Diubah menjadi
akan menikah dengan putri raja cantik nan kaya raya. Abu Nawas menggeleng. Kau menulisnya miring dan tinta kamu tumpah. Dan benar saja. Keesokan harinya, pemuda itu bangun dan mendapati dirinya bukan di rumah, tapi di istana. Ia mengenakan jubah emas, duduk di ranjang mewah. Seorang pelayan datang membawakan sarapan. Namun, ketika putri raja masuk, wajahnya cantik, tapi galaknya seperti singa kelaparan. Kenapa kamu bangun siang? Kamu pikir aku ini siapa? Kamu suami? Kamu budak? Cuci piring sana. Setiap hari, pemuda itu disuruh menyapu lantai istana seluas lapangan bola, memijat kaki putri yang selalu minta dibacakan puisi setiap malam. Kalau puisinya jelek, kamu tidur di kandang merpati. Akhirnya, si pemuda kabur dan kembali menemui Abu Nawas. Pemuda itu mencoba mengubah takdirnya lagi. Kali ini ia tulis, ingin jadi pedagang paling sukses di dunia. Namun, karena tergesa-gesa, tulisannya terbaca, ingin jadi pecundang paling sukses di dunia. Hasilnya, ia tiba-tiba punya kedai yang selalu ramai, tapi orang-orang datang hanya untuk membuli dan meminjam uang tanpa bayar. Bahkan ada yang datang cuma buat numpang ke kamar mandi. Ia kembali ke Abu Nawas, menangis seperti anak ayam kehilangan induknya. Abu Nawas, tolong aku. Aku menyerah. Buku ini terlalu sakti dan terlalu sensitif terhadap EYD. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu menulis sesuatu di halaman terakhir kitab takdir. Takdir terbaik adalah milik mereka yang menerima hidup dengan tawakal, tapi tetap berusaha. Bukan mereka yang mengutak-atik kitab tanpa tahu caranya menulis. Dan anehnya, begitu tulisan itu selesai, buku itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kepulan asap berbentuk tanda tanya dan kabur ke langit. Pemuda itu terdiam. Aku paham sekarang, katanya sambil menunduk. Abu Nawas tersenyum dan menepuk pundaknya. Kadang yang perlu kita ubah bukan takdirnya, tapi cara kita menyikapinya. Dan sejak saat itu, pemuda itu hidup dengan semangat baru. Ia tetap berdagang, kadang gagal, kadang berhasil. Tapi ia selalu tertawa. Karena, siapa tahu, mungkin itu bagian dari takdir yang paling lucu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ramalan nyata. Di pagi hari yang cerah di Baghdad, angin semilir menyapu dedaunan, dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Di tengah ketenangan itu, tampak seorang pria bersorban putih, berjanggut rapi, duduk santai di sebuah warung teh sambil menyeruput perlahan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Dengan satu kaki naik ke kursi dan satu tangan menopang dagu, ia tampak seperti sedang merenung dalam. Padahal sebenarnya, ia sedang menghitung berapa utangnya di warung itu minggu ini. 10 mangkuk bubur, 20 cangkir teh, dan 2 piring roti yang aku bilang mau bayar besok, yang besoknya nggak pernah datang, gumamnya. Tiba-tiba, dari ujung jalan muncullah seorang peramal keliling. Ia mengenakan jubah robek, rambutnya acak-acakan seperti habis disambar angin topan, dan membawa bola kristal retak sebesar semangka. Ramalan. Ramalan. Mau tahu nasibmu? Cuma 2 dirham. Dijamin lebih akurat dari gosip tetangga. Abu Nawas melirik si peramal sambil menahan tawa. Ia berbisik pada pemilik warung, peramal model begituan bisa hidup dari omong kosong. Kenapa aku tidak?
Seolah mendapat wahyu dari langit, Abu Nawas berdiri dengan semangat. Ia menepuk jidat, "Ini dia. Aku akan jadi peramal palsu. Tapi bukan peramal biasa, aku akan jadi peramal terlucu se-Baghdad." Keesokan paginya, Abu Nawas tampil beda. Ia mengenakan jubah ungu tua milik seorang tukang sulap tua, dan membawa bola kelapa yang dipoles mengilap dengan minyak goreng bekas. Ia membuka lapak di tengah pasar dan memasang papan besar bertuliskan, "Abu Nawastradamus. Ramalan akurat 97%, sisanya bisa bikin ngakak." Orang-orang tertawa. Tapi ya begitulah, warga Baghdad itu gampang penasaran. Mereka pun mendekat. Seorang nenek gemuk datang pertama. "Wahai peramal agung, apakah aku akan bertemu cinta sejati?" Abu Nawas menutup mata, mengelus bola kelapa, lalu menjawab, Aku melihat seorang pria tua, berkumis tebal. Dengan gigi 2, akan meminangmu. Tapi dia tidak membawa cincin, hanya membawa sandal jepit." Nenek itu malah tertawa terpingkal-pingkal. Setidaknya dia tidak bawa utang. Sejak hari itu, lapak Abu Nawastradamus selalu ramai. Ia tidak hanya meramal, tapi juga menertawakan realita dengan gaya dramatis. Ada yang tanya soal jodoh, ia jawab, "Jodohmu sedang dalam perjalanan, tapi dia nyasar ke kampung sebelah." Ada yang tanya soal rezeki, ia jawab, "Aku melihat uang datang, tapi kamu lupa tutup dompet, jadi dia kabur." Pokoknya, semua ramalannya ngawur, tapi justru bikin orang terhibur. Suatu hari, datanglah seorang utusan istana dengan wajah tegang dan napas ngos-ngosan. "Abu Nawas, Baginda Raja ingin bertemu. Katanya, ramalanmu menggemparkan pasar." Abu Nawas langsung panik. "Ya, guyonanku ketahuan juga." Ia dibawa ke istana, duduk di hadapan Raja Harun al-Rasyid yang duduk di atas singgasana emas dengan tatapan tajam, ditemani para menteri dan penasihat istana. "Abu Nawas," kata Raja, "aku ingin menguji ramalanmu. Ramalkan apa yang akan terjadi 3 hari dari sekarang. Tapi ingat, kalau meleset, kepalamu bukan lagi di atas leher." Abu Nawas gemetar. "Astaga, kenapa tadi nggak buka lapak jual es kelapa aja?" Ia menatap bola kelapanya, menatap Raja, menatap burung merpati di jendela, lalu berkata dengan suara berat, "Dalam 3 hari, seekor unta akan masuk ke dapur istana dan menimbulkan kekacauan besar." Seluruh istana tertawa. Para menteri bahkan nyaris terjatuh dari kursi. "Unta di dapur? Abu Nawas, kamu ini pelawak atau peramal? Kalau ramalan ini benar, aku akan beri kau hadiah besar," kata Raja sambil tertawa. "Tapi kalau salah, ya, kau bisa ramal nasibmu sendiri." Hari pertama berlalu, tidak ada unta. Hari kedua, suasana istana tenang. Abu Nawas sudah mulai menyusun wasiat di balik lembaran roti. Namun pada hari ketiga, menjelang siang, sebuah kejadian aneh terjadi. Seekor unta liar kabur dari rombongan pedagang yang sedang mengirim barang ke dapur istana. Entah bagaimana caranya, si unta menyelonong masuk lewat pintu belakang, menghantam rak piring, menjatuhkan guci minyak zaitun, dan menginjak kepala juru masak istana yang sedang membuat kari. "Kuah! Ada unta di dapur!" Jeritan itu menggema ke seluruh istana. Para pelayan berlari-lari ketakutan, juru masak tersungkur ke dalam kuali sup, dan si unta malah duduk santai sambil mengunyah guling dapur. Raja ternganga. Para menteri melongo.
dan Abu Nawas tersenyum geli di ujung ruangan. Ramalannya jadi nyata, teriak semua orang. Raja memanggil Abu Nawas. Bagaimana bisa ramalanmu benar? Kau punya ilmu gaib? Abu Nawas menunduk, lalu bicara pelan. Baginda, bola kelapa tidak pernah berbohong. Tapi sebenarnya, saya hanya mengarang karena panik. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas, kau memang gila. Tapi gila yang menghibur. Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi 100 keping emas, sebidang tanah, dan 1 ekor unta. Yang lainnya, bukan yang ngamuk di dapur tadi. Sejak hari itu, Abu Nawas berhenti jadi peramal. Ia kembali ke warung teh, menikmati hidup, sambil menceritakan kisah ramalan unta pada siapapun yang mau traktir makan. Pesan moral. Kadang-kadang, ramalan bukan soal melihat masa depan, tapi soal keberuntungan dan timing yang absurd. Dan kalau kamu sedang sial, mungkin itu cuma nasib. Tapi kalau kamu Abu Nawas, itu pasti jadi komedi luar biasa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pedang emas. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana mendadak riuh karena datangnya peti besar berukir emas dari negeri seberang. Raja Harun ar-Rasyid, yang sedang sarapan roti datar dan madu, langsung menghentikan makannya. Buka peti itu, perintah sang raja. Para penjaga membuka dengan hati-hati. Di dalamnya terbaring sebuah pedang emas bertatahkan permata, berkilauan hingga membuat seluruh ruangan seakan terang benderang. Terdapat surat yang menyertainya. Untuk Raja yang Agung, Harun ar-Rasyid. Ini adalah pedang legendaris, tajam seperti lidah orang jatuh cinta, dan kuat seperti janji tukang sihir. Gunakan dengan bijak. Raja terkesima. Ia mengangkat pedang itu dengan kedua tangan. Beratnya luar biasa, namun bentuknya indah luar biasa. Luar biasa. Tapi untuk apa aku punya pedang semewah ini kalau hanya dipajang, gumamnya. Keesokan harinya, Raja mengumumkan lewat genderang dan pengawal keliling. Barang siapa yang bisa menggunakan pedang emas ini dengan cara paling hebat dan berguna, akan mendapat hadiah emas seberat anak unta. Seluruh Baghdad pun heboh. Prajurit, pandai besi, koki, bahkan tukang sulap, semua ingin mencoba. Seorang prajurit mencoba menebas batu besar. Batu retak, tapi pedangnya hampir patah. Seorang petani memotong batang pisang. Tajam, tapi biasa saja. Seorang ahli kungfu mencoba gerakan cepat, malah tanpa sengaja menebas ikat pinggang sendiri. Raja geleng-geleng kepala. Mana yang luar biasa? Semua ini sudah pernah kulihat. Tiba-tiba muncul Abu Nawas. Dengan sorban miring, jubah putih sedikit kusut, dan wajah penuh percaya diri, ia membawa satu keranjang buah dan selembar taplak meja. Tuanku, ucap Abu Nawas sambil membungkuk. Izinkan saya menunjukkan kegunaan pedang ini yang sesungguhnya, dan sangat bermanfaat bagi rakyat. Semua mata tertuju padanya. Abu Nawas menggelar taplak di taman istana. Ia meletakkan semangka, nanas, pisang, apel, pepaya, dan buah naga.
Lalu dengan penuh gaya seperti pesulap sirkus, ia mengayunkan pedang emas itu, memotong buah dengan gerakan yang indah dan lucu. "Lihat, tuanku," serunya, "pedang ini tak hanya tajam, tapi luar biasa dalam mempersiapkan camilan sehat." Dia menari-nari sambil mengupas pisang, memotong semangka bulat sempurna, dan menyusun buah dalam bentuk wajah raja di atas piring. Penonton tertawa. Para menteri menutup mulut agar tidak ikut ngakak. Bahkan juru masak istana mencatat gerakan tangan Abu Nawas. "Dan sekarang," kata Abu Nawas sambil membungkuk, "sajian untuk Paduka, salad buah istimewa dengan sentuhan kerajaan." Raja menghela napas. "Kau bercanda, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak, tuanku. Di negeri ini, rakyat tak butuh perang. Mereka butuh makanan, damai, dan tawa." Suasana hening. Semua menunggu reaksi sang raja. Tiba-tiba, raja tertawa terpingkal-pingkal. "Hahaha. Abu Nawas, kau memang benar-benar gila." Ia menepuk-nepuk paha. "Pedang paling mahal di dunia, dijadikan pisau buah. Tapi ide itu sangat masuk akal. Daripada menebas leher musuh, lebih baik memotong pepaya untuk sahabat." Raja pun menghadiahkan emas seberat anak unta, dan pedang emas itu sendiri. "Aku tidak bisa membayangkan orang lain yang lebih cocok memakainya." Beberapa minggu kemudian, seorang tamu kerajaan dari India datang dan bertanya, "Di mana pedang emas legendaris itu?" Raja menunjuk ke dapur istana. Di sana tampak Abu Nawas dengan celemek bunga-bunga, sedang memotong buah semangka. "Di sana. Itu pedang paling berguna di kerajaanku." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pohon emas. Pada suatu hari yang cerah di kerajaan Baghdad, cerah karena belum hujan utang dan belum turun pajak mendadak, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil minum teh manis 3 sendok gula, karena 1 sendok terlalu realistis. Ia sedang merenungi hal-hal penting dalam hidup, seperti, kenapa kucing bisa tidur 16 jam sehari, dan kenapa tetangga bisa punya 2 istri tapi tetap miskin. Tiba-tiba, datanglah utusan kerajaan berlari-lari kecil seperti orang habis dikejar tukang tagih utang. "Abu Nawas, Raja Harun al-Rashid memanggilmu ke istana." Segera, Abu Nawas berdiri dan bertanya, "Ini panggilan resmi atau hanya undangan makan siang?" "Sangat resmi. Raja butuh kecerdasanmu, bukan perutmu." Dengan malas tapi elegan, Abu Nawas pun berangkat ke istana. Raja Harun al-Rashid tampak gelisah seperti orang baru sadar SIM-nya mati sejak 3 bulan lalu. Ia duduk di singgasananya sambil memandangi sebuah benda aneh. Sebatang pohon emas yang tinggi, berkilauan, dan sangat mencolok seperti flexing di Instagram. "Abu Nawas," kata sang raja, "seorang pedagang datang dari negeri jauh dan membawa pohon emas ini. Ia mengklaim bahwa pohon ini bisa berbuah emas setiap malam bulan purnama. Tapi, sudah 3 kali bulan purnama lewat, dan yang jatuh cuma daun kering, bukan emas." Raja menatap Abu Nawas penuh harap. "Aku ingin tahu, apakah pohon ini asli atau hanya akal-akalan pedagang licik?" Abu Nawas melihat pohon itu dengan gaya sok ilmiah, seolah-olah ia sedang meneliti rahasia alam semesta. Gumam Abu Nawas. "Pohon ini, tampaknya punya masalah psikologis." Semua orang di ruangan tercengang. "Masalah psikologis?" tanya Raja heran. "Benar,
"Tuanku, bisa jadi pohon ini malu mengeluarkan buah emas karena terlalu banyak ditatap. Pohon juga bisa grogi kalau ditonton terus, seperti orang disuruh nyanyi di depan mantan." Raja mengelus jenggotnya. "Lalu bagaimana kita mengetahuinya?" Abu Nawas tersenyum licik. "Beri aku waktu 1 malam. Aku akan membawa pohon ini ke rumahku dan memperlakukannya seperti VIP. Besok, kita lihat apakah dia akan berbuah." Di rumahnya, Abu Nawas tidak memperlakukan pohon itu seperti tamu kehormatan. Sebaliknya, ia mengundang seluruh anak-anak tetangga, membawa palu, dan berkata, "Ayo anak-anak, kita main dokter pohon. Siapa tahu dalam batangnya ada emas." Anak-anak pun dengan riang mengetuk-ngetuk batang pohon. Setelah diselidiki, ternyata di dalam batang emas itu hanyalah plating tipis, emas palsu, dan sisanya hanyalah kayu biasa yang dicat mengkilap. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Pohon emas ini lebih palsu dari janji diskon 90% di mall pas akhir tahun. Abu Nawas menghadap raja dan menunjukkan potongan batang pohon. "Tuanku, bukan hanya buahnya yang tak ada, pohonnya pun hanya berlapis emas tipis. Jika emasnya dikumpulkan, mungkin cukup untuk membeli 1 biji gorengan." Raja marah besar, tapi bukan kepada Abu Nawas, melainkan kepada pedagang penipu itu. Sang pedagang pun dipanggil kembali ke istana. "Engkau menipu kami semua," bentak raja. "Pohon ini bahkan tak layak ditaruh di taman kerajaan." Pedagang itu pun ketakutan, tapi Abu Nawas berkata, "Tenang tuanku, jangan dihukum dulu. Biarkan dia menanam pohonnya sendiri, dan kalau dalam 3 bulan bisa berbuah emas, saya akan jadi tukang siramnya." Semua orang tertawa, termasuk raja. Sejak saat itu, pohon emas tak lagi jadi alat tipu-tipu. Dan Abu Nawas, ia kembali ke bawah pohon biasa, dengan secangkir teh manis dan rasa puas karena akalnya sekali lagi menyelamatkan Baghdad dari kebodohan berlapis emas. Pesan moral: jangan mudah percaya dengan yang mengkilap. Bisa jadi itu cuma lapisan seperti akun palsu dengan foto orang lain. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia di balik dinding istana. Pada suatu hari, istana Raja Harun ar-Rasyid mendadak gempar. Seorang pengawal melaporkan bahwa ia menemukan sebuah dinding di lorong belakang istana yang berbunyi aneh jika diketuk. Bukan hanya bunyi, tok-tok, tapi seperti ngung-ngung-ngung. Sungguh tidak lazim. Para penjaga penasaran, para menteri penasaran, bahkan raja sendiri penasaran. Apa maksud dinding ini berbunyi aneh? Apakah ada rahasia tersembunyi? Atau harta karun? Tanya raja dengan mata menyipit penuh curiga dan sedikit semangat kaya mendadak. Segera dikumpulkanlah semua ahli bangunan, tukang batu, hingga penebak nasib, tapi tak seorang pun bisa menjelaskan misteri dinding tersebut. Sampai akhirnya, salah satu menteri dengan suara pelan dan nada putus asa berkata, "Paduka, mungkin ini saatnya kita memanggil Abu Nawas." Raja terdiam, lalu tersenyum penuh rencana. "Hah? Si Abu Nawas? Sudah lama ia tak kubuat pusing. Panggil dia ke sini." Keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan wajah cerah, jubah putih, dan senyum licik seperti biasanya. "Wahai Paduka, saya rasa ini pasti penting sampai saya dipanggil buru-buru tanpa sempat sarapan.
ujarnya sambil duduk santai di kursi mewah istana, yang sebenarnya bukan untuk tamu biasa. Raja menunjuk ke arah lorong, lihat dinding itu. Ketuk dan dengarkan. Abu Nawas pun mengetuk dinding itu perlahan. Tok-tok, ngung-ngung-ngung. Ia langsung memasang wajah serius seperti sedang membaca puisi rumit. Dinding ini menyimpan rahasia. Tapi saya butuh waktu, izin, dan cemilan. Cemilan bisa, kata raja. Tapi waktu hanya 3 hari. Kalau tidak bisa mengungkap misteri ini, kau akan menginap di penjara paling gelap. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, saya akan mulai penyelidikan dari dapur istana. Dapur? Tanya raja heran. Ya, semua misteri besar biasanya ada hubungannya dengan makanan. Hari pertama, Abu Nawas mondar-mandir di sekitar istana membawa sendok kayu, kompas, dan ayam goreng. Ia mengetuk dinding sambil menyuap makanan. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia bergumam, menarik, sangat menarik. Hari kedua, ia meminta para tukang gali untuk membuat lubang kecil di sisi luar dinding. Tapi begitu dilubangi, hanya ditemukan ruang kosong selebar 2 jengkal dan panjang 5 langkah. Isinya hanya debu dan 1 sandal tua. Hari ketiga, Abu Nawas membawa seekor kucing, seikat daun mint, dan 2 botol minyak wangi. Apa maksud semua ini? Tanya seorang pengawal bingung. SSTT, ritual penting untuk membangkitkan kebenaran, jawab Abu Nawas dramatis. Di depan raja, ia kemudian berkata, Paduka, izinkan saya membongkar sedikit bagian dinding ini. Raja memberi izin. Dengan palu, Abu Nawas memukul dan brak. Ternyata benar. Di balik dinding itu ada sebuah ruang kecil yang tersembunyi. Semua mata terbelalak. Di dalam ruangan kecil itu, ada sebuah meja tua, bantal, dan koleksi lukisan wajah raja yang sedang membuat pose aneh. Ada yang mencubit pipi sendiri, ada yang loncat di udara, ada yang tertawa geli, bahkan ada yang memegang bebek sambil menangis. Tiba-tiba, salah satu pelukis tua di istana berteriak, "Itu milikku. Itu ruang pribadiku dulu sebelum dinding istana direnovasi. Tapi saya lupa menaruh tanda." Raja terdiam. Para menteri saling menahan tawa. Sedangkan Abu Nawas berdehem dan berkata, "Jadi, Paduka, misteri ini bukan tentang harta karun atau rahasia kerajaan, tapi tentang seni dan pelukis yang terlalu kreatif." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Kalau begitu, kau berhasil, Abu Nawas. Dan lukisan-lukisan ini, sungguh, harus segera dibakar sebelum tersebar ke rakyat." Abu Nawas menjawab santai, "Atau dijual sebagai koleksi langka, Paduka. Nilainya bisa tinggi di pasar barang aneh." Sebagai hadiah, Raja memberi Abu Nawas sekantong emas dan lukisan wajah raja yang paling aneh. "Supaya kau bisa ingat siapa yang harus kau patuhi," kata Raja. "Tentu, Paduka," jawab Abu Nawas, "saya akan bingkai dan taruh di kamar mandi. Sebagai inspirasi saat sedang berpikir mendalam." Raja hanya menggeleng sambil tertawa. Dasar Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kotak musik ajaib. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya,
menyesap secangkir teh hangat sambil menikmati semilir angin. Seperti biasa, wajahnya yang ramah dan penuh akal itu tampak sedang memikirkan sesuatu. Tapi kali ini, bukan tentang bagaimana menipu penipu atau mengelabui pejabat korup, melainkan soal suara nyanyian dari kejauhan. Lagu siapa itu? Gumam Abu Nawas sambil berdiri. Suara itu terdengar merdu, seperti suara malaikat yang bernyanyi di dalam kendi. Penasaran? Abu Nawas mengikuti sumber suara itu. Ia berbelok ke gang sempit, melewati pasar yang ramai, dan akhirnya tiba di sebuah lapak kecil yang sederhana. Di sana, seorang kakek berjubah lusuh duduk di balik meja tua, di depannya sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat keemasan dengan ukiran bunga. "Wahai kakek," sapa Abu Nawas, "suara merdu itu, dari kota ini?" Sang kakek mengangguk dengan pelan. "Benar, ini adalah kotak musik ajaib. Bila kau membukanya, maka akan keluar nyanyian yang bisa membuat singa tertidur, raja menangis, dan pedagang lupa menghitung uang." Wah! Abu Nawas langsung berbinar. "Berapa harganya?" "Ah, ini bukan sembarang barang. Harganya tak bisa dinilai dengan dinar ataupun dirham. Tapi, saya punya satu barang yang bisa membuat unta tertawa," kata Abu Nawas dengan senyum licik. "Saya tukar dengan itu." Kakek itu penasaran. "Apa itu?" Abu Nawas mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, ternyata hanya sebutir kacang. Kakek itu melongo. "Kacang?" Abu Nawas berkata dengan penuh wibawa, "Ya. Tapi bukan sembarang kacang. Ini kacang dari gurun paling kering di dunia. Bila kau lemparkan ke tanah, ia akan menumbuhkan pohon yang daunnya bisa bernyanyi." Kakek itu bingung. Ia menatap kacang itu, lalu menatap kotaknya, lalu lagi-lagi menatap kacang. Akhirnya, karena merasa hidupnya sudah terlalu tua untuk memikirkan logika, ia menyerah. "Ambillah kotaknya. Tapi ingat, kotak ini hanya akan menyanyi jika dibuka dengan niat yang benar." Abu Nawas mengangguk sok bijak, lalu lari terbirit-birit sambil tertawa puas. Keesokan harinya, Abu Nawas menggelar pertunjukan di alun-alun kota. Ia berdiri di atas peti, membawa kotak musik itu di tangannya. "Wahai rakyat Baghdad," serunya. "Hari ini, saya akan menunjukkan kotak musik yang bisa membuat keledai berdansa dan menteri menangis terseduh-seduh." Orang-orang berkumpul. Para pedagang menghentikan jualannya. Anak-anak meloncat kegirangan. Bahkan seekor ayam berhenti bertelur karena penasaran. Dengan gaya dramatis, Abu Nawas membuka kotak itu. Tiiing. Tiiing. Lala la. Suara merdu keluar dari kotak itu. Namun, bukannya tenang, orang-orang langsung terkekeh. Lagu yang keluar ternyata sangat aneh. Liriknya berbunyi, "Jika kau punya kambing, jangan ajak menari. Nanti dia mabuk dan lari ke negeri pari." Seluruh alun-alun pun berguncang karena tawa. Bahkan si keledai tukang roti benar-benar mulai mengangkat kakinya dan berdansa. Berita tentang kotak ajaib Abu Nawas sampai ke telinga Baginda Raja. Ia penasaran, lalu memerintahkan pengawal. "Bawa Abu Nawas ke istana. Aku ingin dengar kotak itu bernyanyi." Ketika Abu Nawas datang, sang raja duduk di singgasananya dengan penasaran. Para menteri, penasihat, dan juru masak ikut menunggu. "Abu Nawas, apakah benar kotakmu bisa membuat keledai berdansa? Bahkan bisa membuat menteri bernyanyi?" "Tuanku," jawab Abu Nawas bangga. Dengan penuh gaya, ia membuka kotaknya.
Ting, ting, ing. La la la. Kalau raja tak mandi seminggu, semua dayang akan minggat satu-satu. Seketika, suasana menjadi hening. Semua mata menatap Baginda. Raja mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Abu Nawas langsung berkata dengan ekspresi polos, itu bukan saya yang menyanyi, tuanku. Itu dari kotaknya. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba jadi nyindir raja, mungkin karena niatnya belum benar. Raja pun terdiam. Lalu perlahan, ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kotakmu tak hanya menyanyi, tapi juga jujur. Setelah kejadian itu, kotak musik Abu Nawas menjadi terkenal. Tapi anehnya, setelah 1 minggu, kotak itu berhenti bernyanyi. Abu Nawas panik. Ia pergi mencari si kakek tua, tapi lapak itu sudah hilang. Tak ada jejak. Seolah-olah kakek itu dan kotak ajaibnya cuma ilusi. Namun Abu Nawas hanya tertawa sendiri. Ah, mungkin kotaknya hanya ingin menghibur orang selama seminggu, setelah itu, giliran aku yang harus terus menghibur mereka. Sejak itu, Abu Nawas mulai membuat kotak-kotak musik mainan sendiri dengan isi suara dari mulutnya sendiri. Dan percaya atau tidak, orang-orang tetap membayar hanya untuk mendengarnya menyanyi lagu absurd seperti "Kalau sandal kiri hilang di masjid, mungkin dia lari karena sedih." Terkadang, yang membuat sesuatu menjadi ajaib bukanlah benda itu sendiri, melainkan niat baik, tawa, dan imajinasi yang kita bawa bersamanya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan balon udara ajaib. Cerita lucu penuh tawa dari langit Baghdad. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, langit tampak sangat bersih, seolah-olah baru saja disapu oleh para bidadari. Burung-burung bernyanyi ceria, dan para pedagang mulai membuka lapak dagangan mereka sambil menguap besar. Di tengah keramaian pasar, muncullah sosok yang sangat dikenal, Abu Nawas, si penyair cerdik yang selalu punya cara aneh untuk menyelesaikan masalah. Hari itu, Abu Nawas berjalan dengan ekspresi serius sambil membawa gulungan kertas dan sebotol tinta. Orang-orang yang melihatnya langsung saling berbisik, ada ide gila apalagi dari Abu Nawas hari ini? Tiba-tiba, dari arah luar kota terdengar suara gemuruh aneh, seperti suara gajah bersin sambil tertawa. Orang-orang menengadah ke langit, dan sebuah balon udara raksasa melayang di atas kota. Balon itu bukan balon biasa. Balonnya berbentuk kepala unta yang tersenyum, dan di keranjangnya berdiri seorang lelaki tua berjenggot panjang mengenakan topi berbentuk ayam jago. "Wahai penduduk Baghdad," teriak lelaki itu dari atas balon, "aku adalah ilmuwan gila dari negeri angin ribut. Aku membawa balon ajaib yang bisa memenuhi satu permintaan siapapun yang menaikinya." Sontak pasar menjadi gaduh. Semua ingin naik. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar, 1 kantong emas besar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu pun penasaran. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja dengan nada menggoda, "kau terkenal sebagai orang yang punya ide-ide konyol tapi ajaib. Kali ini, aku ingin kau naik balon itu dan mintakan sesuatu yang membuat seluruh rakyat Baghdad bahagia." Abu Nawas mengangguk, lalu dengan ekspresi penuh percaya diri ia menjawab, "Titah Paduka adalah angin di layar kehidupanku. Aku akan pergi sekarang juga."
Tapi bisakah Paduka meminjamkan 1 kantong emas besar? Katanya sambil menyodorkan tangan kanan dan menyembunyikan tangan kirinya yang sudah menggenggam catatan belanja harian. Raja pun tertawa dan menyetujuinya. Abu Nawas pun mendatangi balon udara itu. Ilmuwan gila menyambutnya dengan tatapan penuh teka-teki dan berkata, "Apa keinginanmu, wahai pria berjanggut rapi seperti sapu ijuk?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Aku ingin semua rakyat Baghdad bisa naik ke langit dan melihat betapa kecilnya masalah hidup mereka jika dilihat dari atas. Tapi tanpa harus membayar 1 kantong emas seperti aku." Ilmuwan gila terdiam sejenak, lalu tertawa seperti kambing masuk angin. "Hahaha. Permintaanmu gila, tapi aku suka. Baiklah, naiklah, dan katakan, 'Heha Abu,' saat kita melewati awan berbentuk kucing." Abu Nawas pun naik ke balon itu, dan begitu balon terangkat, ia mulai berteriak kegirangan, "Heha Abu! Haiha Abu!" sambil menari seperti ayam kedinginan. Tiba-tiba, balon itu berkilau. Awan-awan berubah menjadi tangga pelangi, dan satu persatu rakyat Baghdad mulai melayang ke atas, berdiri di atas awan sambil memandangi kota mereka dari atas. Seorang ibu berkata, "Masalahku seperti nasi gosong, kalau dari atas, ternyata kecil." Seorang pedagang berkata, "Utangku terlihat seperti semut dari atas ini." Tapi semutnya tetap galak. Namun, rahasia pun terungkap. Ternyata sang ilmuwan gila bukanlah ilmuwan sungguhan. Ia adalah aktor keliling yang bekerja sama dengan Abu Nawas untuk membuat rakyat Baghdad melupakan masalah dan tertawa seharian. Balon itu hanya dihias dengan cat dan lampu kelap-kelip, sementara pelangi yang terbang di awan hanyalah permainan cermin dan tali temali di atas panggung raksasa yang dibuat oleh tukang kayu istana. Raja Harun al-Rasyid yang melihat semuanya dari balkon istana, awalnya terkejut, tapi kemudian tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas," teriaknya dari kejauhan, "kau memang tak punya akal sehat, tapi kau punya akal bahagia." Sejak hari itu, balon udara ajaib Abu Nawas menjadi atraksi tetap di Baghdad. Setiap hari, anak-anak boleh naik dengan membayar 1 senyuman, dan orang dewasa cukup membayar dengan 1 lelucon. Abu Nawas berkata, "Kadang-kadang, yang kita butuhkan bukanlah solusi dari langit, tapi cara melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih tinggi. Dan jika itu tidak cukup, ya, naik saja balon udara." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.